Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Subu Kurniawan. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mengenalkan tentang eh, remastering, ya, remastering operating system berbasis Debian yang kita namakan SMKOS. Kenapa filosofinya SMKOS? Karena OS ini diperuntukkan untuk siswa SMK dalam menunjang belajaran, terutama di sistem administrator. Dan di desktop kali ini juga kita akan sedikit menekankan pada fungsi dari OS ini bisa digunakan sebagai papan informasi sekolah, tinggal mencari display output yang agak besar. Di sini sudah ditanamkan beberapa aplikasi seperti display untuk papan pengumuman dan display untuk sistem informasi sekolah. Ya, untuk tampilannya seperti ini berbasis Debian ya. Kita login dulu ke desktop yang ada. Dan ini tampilannya cukup sederhana. Ini sebenarnya server yang diberikan GUI ya, dengan Windows Manager OpenBook. Jadi cara pengoperasiannya cukup simpel dan ringan. Untuk navigasi kita ada menu. Caranya adalah dengan mengklik di area desktop, klik kanan, kita akan muncul menu. Banyak sekali pengaturan di sini. Ada terminal di sini tentang sistemnya, SMKOS bla 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 bla. Kemudian ada banyak aplikasi Office juga ada, grafik segala macamnya juga ada. Kenapa ini kita remastering ulang? Karena di sini sudah ditanamkan beberapa aplikasi yang berguna untuk pembelajaran yang ada di SMK. Sebagai gambaran di sini about-nya kita ada tentang OS. Tentang OS ini berisikan apa sih SMKOS dan apa sih tujuannya. Ini adalah loading screen-nya. Ya, kita membawa konsep karena kita berasal dari Lampung. Sedikit bercerita bahwa OS ini dulu bukan dulu ya, awal-awalnya memang akan dikemas dalam desktop environment yang banyak ya. Ada Gnome Shell, ada OpenBook, dan ada KDE Plasma dan Enlightenment, dan juga desktop environment yang lain. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan keterbatasan waktu, kami sebagai bukan pengembang ya, operators ini memilih OpenBook sebagai desktop environment ya di sini karena cukup ringan. Ya, cukup ringan, dan cara mengclose-nya bisa close pada seperti tombol di Windows Generator-nya di sini, atau kita cukup klik kanan pada bar di sini. Nah, ini cukup mudah. Nah, SMKOS sendiri sudah sebetulnya ditanamkan aplikasi web server dan database. Jadi kita bisa menambahkan CMS, Content Management System, yang akan dipakai di sekolahan. Sebagai contoh di sini kita lihat sudah ditanamkan beberapa aplikasi. Nah, di SMKOS memang ini memang didesain untuk papan informasi. Ya. Nah, di sini ada beberapa. Oke, kita jadi di sini displaynya papan informasi sekolah bisa dengan bebas memasukkan video yang digunakan untuk papan informasi. Ketika tidak digunakan atau idle, ini displaynya akan terus berputar looping untuk memberikan gambaran visual tentang kegiatan di sekolah atau apapun ini. Di sini kita promosi kopi, produk kopi kita yang akan diputar looping tanpa suara. Di sini ada juga pilihannya di sini. Dan di tampilan ini juga kita ada beberapa aplikasi ya, seperti yang kita bisa menambahkan aplikasi di sini. Misalnya di aplikasi utama kita ada aplikasi layanan Smart School SMK Negeri 1 Banjit. Layanan ini berisi aplikasi-aplikasi yang sudah ditanamkan di dalamnya, yang peruntukannya untuk menunjang proses pembelajaran, untuk menunjang proses administrasi yang ada di sekolahan. Kita ada LMS yang digunakan untuk Learning Management System,
Dan di sini walaupun ini berada di servernya di sekolah, ini juga bisa di online kan, tergantung nanti koneksi internet yang kita gunakan. Untuk LMS-nya seperti ini, kita username, login, username dan passwordnya, dan ada e-counseling juga. Ini aplikasi CBK ya, digunakan untuk mencatatkan permasalahan-permasalahan di siswa dan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Ada digital library, ada e-surprise, dan ada e-surat yang digunakan untuk administrasi surat menyurat. Kita coba login. Nah, di sini kita bisa melihat agenda surat keluar, surat masuk, transaksi surat keluar, surat masuk. Ini sudah ada. Misalnya kita lihat, oh ada surat dari edaran dari Gubernur Lampung tentang PTM. Kita bisa lihat dan kita bisa melihat, oh ini dong filenya. Ini sangat berguna untuk administrasi surat menyurat. Ini surat masuk, kemudian surat keluar. Kita juga bisa melihat agenda surat masuk dari per tanggal berapa, misalnya Januari, Desember, dari 1 tutup sampai dengan tanggal hari ini misalnya, tutup kita tampilkan. Ini ada banyak sekali hasil surat kalau kita biasa cetak seperti itu. Ini untuk admin surat ya. Nah, kita bisa, kemudian ada pemantauan kesehatan siswa dulu waktu digunakan untuk ketika pandemi ya, login siswa. Kemudian di sini juga ada login admin seperti itu. Ada data simpan, buku tamu digunakan untuk aplikasi buku tamu. Jadi kalau ada yang mau bertamu bisa mengisi buku tamu di sini. Oke. Dan juga ada prakerin podcast dan juga yang lainnya. Dan di sini juga ada aplikasi modul untuk data kependidikan. Kita bisa melihat data pokok kependidikannya seperti apa. Kemudian database siswa, database ada kurikulum, sarpras kesiswaan dan juga yang lainnya bisa kita masukkan di sini. Di sini di data pokok sekolah kita klik aja Provinsi Lampung. Nah, nanti akan keluar lampilannya, kabupatennya Y kanan dan seterusnya. Jadi ini digunakan untuk aplikasi database sistem informasi sekolah. Sekolah bisa menggunakan, menambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini cukup mudah, sudah berjalan semua aplikasinya. Ini sudah ada aplikasi web server, database dan juga yang lainnya. Dan di sini juga tidak lupa kita tanamkan beberapa aplikasi pengembangan seperti Node.js, aplikasi Docker dan juga aplikasi sistem administrator yang lain, dan mudah dan juga bisa dilengkapi dengan beberapa macam tampilan dan menu. Dan ini cukup ringan dan bisa digunakan, diterapkan untuk keperluan yang lainnya. Sebagai contoh, kita berikan fitur jalan pintas ketika kita mau mengedit filenya, tidak perlu repot-repot, tinggal ketikkan password, kemudian kita edit. Nah, ini sangat bermanfaat bagi siswa yang memang lebih difokuskan pada pengembangan konten yang ada, dan cukup mudah dan dilengkapi dengan web browser, bisa searching konten yang ada di Google dan yang lainnya. Jadi cukup mudah dan cukup bisa dipakai langsung oleh sekolah-sekolah. Dan juga kedepannya SMK-OS ini juga akan akan dispesialisasikan untuk beberapa jurusan. Misalnya jurusan akuntansi akan disempatkan aplikasi keuangan, jurusan multimedia akan dicoba berikan aplikasi editor video, audio dan juga yang lainnya, termasuk grafis di dalamnya. Ya, file manajernya juga ada, kita tinggal file manajernya
bisa pakai. Oke, mungkin itu sekilas saja tentang SMKOS. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara pengembangan dan juga yang lainnya bisa diberikan komentar di kolom berikut ini. Terima kasih, selamat malam.